Muhrim M. Maudara. Di tengah kita telah hadir peserta kita yang ke-9, Muhrim M. Maudara. Kita langsung saja mempersilahkan kepada Pak Muhrim untuk bisa mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Untuk itu, kami berikan waktu 10 menit Pak Muhrim untuk presentasi dimanfaatkan seefektif, seefisien mungkin. Silakan. Baik, terima kasih. Maaf, izin share screen. Ya, nanti presentasinya Pak Muhrim langsung ke kegiatan ya. Oh iya Bu. Kedengaran Ya. audio saya Bu? Ya, kedengaran. Langsung ke kegiatan ya, silahkan. Iya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang terhormat Ibu Santi Rimawati SIP selaku penguji. Yang terhormat Dr. Aspina SPD MPD selaku coach. Yang saya hormati Bapak Joko Lesmono AMD selaku mentor, serta Bapak Hasan SE selaku host. Perkenalkan, saya Muhrim M. Maudara, peserta Latsar CPNS golongan 2, angkatan 32 tahun 2022. Saat ini bertugas di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai terampil peranata komputer. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Tata Kelola Jaringan Internet menggunakan mikrotik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kabupaten Banggai Kepulauan. Berikut gambaran sekilas mengenai unit kerja saya. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia beralamatkan di Jalan Bukit Trikora, Salakan, Kompleks Perkantoran. Latar belakang, adapun pengambilan judul aktualisasi ini dilatar belakangi oleh banyaknya komplain pegawai perihal jaringan internet yang seringkali tidak stabil. Kemudian kebutuhan pegawai akan akses aplikasi kepegawaian seperti SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, serta kebutuhan pegawai akan kestabilan internet pada kegiatan meeting secara daring. Selanjutnya, yakni melakukan identifikasi isu. Setelah melakukan environmental scanning, saya menemukan 3 masalah pokok yang terjadi di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu yang pertama, belum optimalnya tata kelola jaringan internet. Yang kedua, pengumpulan berkas pensiun masih manual. Dan yang ketiga, dokumentasi arsip kepegawaian masih menggunakan berkas fisik. Selanjutnya, ketiga isu tersebut dianalisis menggunakan teknik USG. USG sendiri merupakan akronim dari urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi ialah seberapa mendesak isu tersebut harus diselesaikan. Kemudian seriousness, seberapa gawat jika isu tersebut tidak diselesaikan. Dan growth, seberapa cepat isu tersebut berkembang jika tidak segera diselesaikan. Dari hasil tapisan ini ditemukan satu isu prioritas, yakni belum optimalnya tata kelola jaringan internet. Kemudian isu prioritas tersebut dirinci akar permasalahannya pada diagram fishbone atau diagram tulang ikan. Adapun yakni pertama, pada manusia itu mengunggah atau mengunduh file berkapasitas besar. Kemudian banyak pengguna. Dari aspek barang bahan itu kecepatan internet. Yang ketiga, peralatan itu modem atau router tidak mumpuni. Yang keempat, metode belum adanya manajemen kecepatan. Dan yang terakhir, lingkungan bencana dipengaruhi oleh bencana alam. Adapun rencana kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan di unit kerja saya selama sebulan ialah yang pertama itu
konsultasi dan koordinasi. Yang kedua, mengumpulkan bahan dan data. Yang ketiga, menentukan titik strategis akses point. Yang keempat, konfigurasi router mikrotik. Yang kelima, survei pengguna. Dan yang terakhir, evaluasi dan pelaporan. Berikut penjabaran tahapan-tahapannya. Yang pertama, konsultasi dan koordinasi. Yang pertama, konsultasi dan koordinasi dengan mentor. Yang kedua, mencatat arahan mentor. Yang ketiga, konsultasi dengan pimpinan. Yang keempat, mencatat arahan pimpinan. Dan yang kelima, meminta persetujuan pimpinan. Adapun outputnya output dari kegiatan ini, yang pertama, hasil konsultasi. Yang kedua, catatan tentang arahan mentor dan pimpinan, dan yang ketiga itu surat persetujuan. Nilai dasar yang saya terapkan pada tahapan ini yakni pertama akuntabel, harmonis, loyal, kolaboratif, dan kontribusi terhadap visi misi Perda yakni terdapat pada misi yang pertama yaitu menciptakan pemerintah yang bersih, berwibawa, dan inovatif. Penguatan nilai OPD yakni penguatan nilai organisasi yaitu nilai berakhlak, serta menerapkan manajemen ASN dan Smart ASN. Selanjutnya, kegiatan kedua yaitu mengumpulkan bahan dan data. Tahapan kegiatannya yaitu 1. Membuat data inventaris perangkat komputer dan jaringan. Yang kedua, mempelajari denah kantor. Yang ketiga, melakukan survei di setiap ruang kantor. Dan yang keempat, membuat peta topologi jaringan. Adapun output dari kegiatan ini yaitu 1. Data inventaris perangkat komputer dan jaringan. Yang kedua, teridentifikasi denah kantor. Dan yang ketiga, teridentifikasi kondisi setiap ruang kantor. Serta keempat, peta topologi jaringan. Nilai dasar yang saya terapkan pada tahap 2 ini yaitu 1. Berorientasi pelayanan. Kedua, akuntabel. Ketiga, kompeten. Keempat, adaptif. Kelima, kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi Pemda masih sama yakni pada misi 1, menciptakan pemerintah yang bersih, berwibawa, dan inovatif. Adapun penguatan nilai OPD itu masih tentang penguatan nilai berakhlak dan menerapkan manajemen ASN dan Smart ASN. Selanjutnya, tahapan ketiga yakni menentukan titik strategis akses point. Tahapan kegiatannya itu yang pertama menghitung interferensi frekuensi radio. Yang kedua, melakukan pemindaian terhadap akses point di setiap sudut ruangan. Dan yang ketiga, menentukan posisi strategis peletakan akses point. Adapun outputnya yakni yang pertama, jumlah channel, yang kedua, hasil pemindaian, dan yang ketiga, titik lokasi strategis. Nilai dasar yang saya terapkan pada tahapan ketiga ini yakni pertama, berorientasi pelayanan, yang kedua, akuntabel, yang ketiga, kompeten, 4, loyal, adaptif, dan 6 kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi Pemda masih terdapat pada misi yang pertama yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif. Penguatan nilai OPD itu pada nilai berakhlak serta menerapkan manajemen ASN dan Smart ASN. Tahapan keempat yaitu konfigurasi router mikrotik. Adapun tahapan kegiatannya yaitu 1. Menyiapkan bahan. Yang kedua, melakukan konfigurasi pada router mikrotik. Ketiga, melakukan uji coba koneksi internet. Dan keempat, mendokumentasikan hasil percobaan. Adapun outputnya yakni 1. Router mikrotik. Kedua, konfigurasi router mikrotik. Ketiga, terwujudnya optimalisasi jaringan internet dan pengelolaan bandwidth. Dan yang terakhir, dokumen perbandingan sebelum dan sesudah percobaan. Nilai dasar yang saya terapkan pada tahapan keempat ini yakni 1. Berorientasi pelayanan, kedua akuntabel, ketiga kompeten, keempat adaptif. Kontribusi terhadap visi misi Pemda yakni pada misi pertama, menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif, serta penguatan nilai OPD yakni nilai berakhlak, dan menerapkan manajemen ASN serta Smart ASN. Tahapan kelima yakni survei pengguna. Adapun tahapan kegiatannya yakni 1. Membuat kuesioner kepuasan pengguna. Kedua, pelaksanaan kegiatan survei kepuasan pengguna. Dan ketiga, mengumpulkan hasil survei.
Adapun outputnya yakni 1 kuesioner, kemudian link Google Form, dan ketiga hasil survei kepuasan pengguna. Nilai dasar yang saya terapkan pada kegiatan ini yakni 1 berorientasi pelayanan, kedua akuntabel, ketiga kompeten, keempat harmonis, 5 adaptif, dan 6 kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi Pemda itu masih sama, yakni pada misi pertama yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif, dan penguatan nilai OPD, yakni penguatan nilai berakhlak, serta menerapkan manajemen ASN dan Smart ASN. Adapun tahapan terakhir yakni evaluasi dan pelaporan. Tahapan kegiatannya yakni yang pertama, menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan, kedua, mencetak laporan hasil pelaksanaan kegiatan, dan ketiga, melaporkan hasil kegiatan kepada atasan. Adapun outputnya yakni 1, daftar laporan hasil pelaksanaan. Nilai dasar yang saya terapkan yakni akuntabel, kompeten, dan loyal. Kontribusi terhadap visi misi Pemda yakni pada misi pertama yakni menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif, serta penguatan nilai OPD yakni nilai berakhlak, manajemen, dan menerapkan manajemen ASN dan Smart ASN. Selanjutnya itu jadwal tentatif. Pada minggu pertama saya melakukan konsultasi dan koordinasi. Masih di minggu yang sama itu saya mengumpulkan bahan dan data. Kemudian pada minggu kedua itu kegiatannya masih pada mengumpulkan bahan dan data. Selanjutnya menentukan titik strategis akses point, dan yang ketiga menentukan konfigurasi router mikrotik. Pada minggu ketiga saya masih melakukan konfigurasi router mikrotik dan selanjutnya melakukan survei kepuasan pengguna, dan pada minggu keempat itu evaluasi dan pelaporan. Harapan dari kegiatan aktualisasi ini yakni semoga dengan adanya kegiatan aktualisasi segala bentuk keluhan perihal koneksi internet itu bisa teratasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muhrim sudah presentasikan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Mentor Pak Joko Lesmono untuk memberikan beberapa penguatan ataupun dukungan berkaitan dengan rencana kegiatan ini. Silakan Bapak. Terima kasih atas waktunya. Kedengaran suaranya Bu ya? Ya, kedengaran Pak. Silakan. Kedengaran Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Santi Rinawati selaku pemudi, Pak Hasan dan Coach Dr. Astina terkait dengan rancangan aktualisasi bawahan saya langsung yaitu udara, saya apresiasi karena terkait dengan bandwidth internet sekarang, walaupun seberapa besar pun kalau tidak di manajemen itu tidak akan stabil, karena memang penggunaan internet sekarang sudah jadi lebih dari bahan pokok, apalagi kita sekarang sudah masuk revolusi industri 4.0 yang memang sudah semua ASN sudah harus tidak tahu dukungan saya terhadap Muhrim terkait dengan aktualisasinya cukup bagus, dan semoga ini bisa terlaksana dengan baik dan tidak hanya sebagai rancangan kedepannya akan karena kita juga di kepegawaian, apalagi kita semua melalui aplikasi dan butuh kestabilan, tidak hanya butuh besarnya bandwidth atau kecepatan. Percuma
kecepatan tinggi kalau kita nggak di manajemen kecepatan tersebut. Jadi dengan adanya rancangan aktualisasi Muzin ini, saya sangat mendukung. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Mentor atas dukungannya. Selanjutnya kepada Ibu Penguji, Ibu Santi Rimawati, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pak Joko Lesmono sebagai mentor, coach, dan juga Pak Hasan sebagai host, dan kita banggakan bersama yaitu Murim ya. Murim, terima kasih tadi sudah memaparkan rancangan aktualisasinya dan kami sudah melihat rancangan aktualisasinya ini sangat bagus dan itu untuk apa jaringan ya untuk di PSDM Angkep ya. Saya ingin menanyakan Muhrim, bisa digambarkan uraian tugas Muhrim pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Bangkep. Tolong dijelaskan, Dek. Ya, jadi untuk sementara ini Bu, kegiatan saya 2 bulan ke belakang itu mengurus tentang monitoring berkas P3K sama CPNS. Ya. Selain itu, tugas Muhrim di BKPSDM itu bagaimana? Selain itu melakukan rekapitulasi jumlah pensiun pada tahun 2020 dan 2021. Begitu, Bu. Ya. Tolong dijelaskan kembali, Muhrim, manfaat dan kegunaan mikrotik ini. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Jadi manfaat dari manajemen pengelolaan internet ini, yakni satu tentunya koneksinya menjadi stabil. Yang kedua itu bisa memonitoring virus. Yang ketiga manajemen situs. Jadi situs-situs apa saja yang bisa diakses pengguna itu bisa kita atur di situ. Kemudian manajemen akses situs. Jadi misalnya di jam kantor itu mereka tidak bisa mengakses YouTube dan situs-situs yang kita sudah tentukan. Begitu, Bu. Baik, kita tahu bersama mikrotik itu sangat bermanfaat buat jaringan ya. Seperti tadi dijelaskan oleh Murim itu yaitu mengenai tata kelola jaringan. Apakah tata kelola jaringan internet ini di Satuan BK PSDM Kabupaten Bangkep itu apakah sudah ada penataannya itu seumpama ya Dek, seumpama itu jaringan itu masuk di program itu berapa megabyte, terus itu di keuangan juga berapa megabyte, terus di penataannya itu apakah sinkron dengan rancangan aktualisasinya ini? Nah, baik, terima kasih Bu. Itulah kendala saat ini kan belum ada manajemen masalah kecepatan internet. Jadi pada aktualisasi ini saya berencana untuk membagi-bagi. Jadi misalnya berdasarkan skala prioritas, misalnya bagian kepegawaian itu saya prioritaskan itu lebih besar bandwidth-nya, kecepatan internetnya dibandingkan dengan misalnya di bagian kepegawaian di bagian umum misalnya Bu. Begitu kira-kira. Jadi masalahnya ini Ibu, kalau tidak dikelola ya, ketika seseorang bagus. Ya, maaf Bu. Ya. Silakan Pak Murim. Ya, Silakan, jadi Murim. ketika jaringan itu tidak dikelola, maka ketika seseorang mendownload itu semua akses internetnya akan terserap ke orang yang melakukan download. Nah, dampaknya itu terhadap orang yang
tidak mendownload ini, jadi kecepatan internetnya itu berkurang. Jadi makanya diperlukan untuk manajemen pengolahan file, jadi berdasarkan porsinya masing-masing, begitu Bu. Ya, baik. Murim, saya sangat mendukung. Kebetulan kami juga memahami tentang apa mikro ini. Sebaiknya memang seharusnya lebih bagus lagi, lebih mantap lagi, karena kalau tidak dikelola dengan baik, jaringan itu untuk bagian kepegawaian, bagian umum itu nantinya lebih besar daripada teman-teman biasanya ada yang pakai ya di luar dari program umum kepegawaian, ya memang harus di-manage ya, berapa megabyte-nya itu, mungkin 5 di umum, 5 di kepegawaian, 5 di keuangan, mungkin 10 di kepala badan, mungkin ada 5, karena kepala badan tidak terlalu ini ya, memakai setiap harinya itu. Mungkin seperti itu, dikelola seperti itu ya. Dan tolong saya, Adik Murim, tolong dijelaskan kaitan agenda 3 dengan ASN berakhlak. Baik, terima kasih Bu. Untuk kaitan agenda 3, yakni manajemen ASN dan Smart ASN, yakni pada manajemen ASN itu saya bersikap profesional dan bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan dan mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan juga. Kemudian pada Smart ASN itu saya menggunakan aplikasi dan perangkat digital untuk menangani isu yang sedang yang saya angkat, begitu Bu. Ya, baik. Murim, saya ingin menanyakan kembali kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan di BKPSDM Bangkep itu seperti apa yang diinginkan oleh Murim? Baik, terima kasih. Jadi kondisi sekarang ini yang dihadapi itu pegawai di situ ketika melakukan menginput data di sistem informasi pemerintahan itu kadangkala jaringannya itu lemot. Jadi di situ mereka komplain. Sementara dibutuhkan itu segera, jadi harus memang dikelola itu jaringannya, Bu. Dan untuk ya, baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Murim. Tolong jelaskan kembali bagaimana menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak itu dalam rancangan atau aktualisasinya. Baik Bu, terima kasih. Pertama itu penerapan nilai dasar itu berorientasi pelayanan. Di antara yakni ditandai dengan saya mengutamakan fokusnya ini ke bagian kepegawaian atau bagian perbendaharaan, di mana semua itu mengurusi, maksudnya menjadi faktor penentu. Kalau dalam di kantor situ tidak, bagian bendahara kan mengurus masalah gaji. Nah, di situ saya harus prioritaskan di bagian perbendaharaan. Kemudian untuk akuntabel itu saya berintegritas dan bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Untuk kompeten, saya memberikan semaksimal mungkin apa yang saya ketahui untuk saya terapkan di kantor saya. Kemudian harmonis, saya harus bersikap kerjasama dan ya bekerja sama terhadap rekan-rekan kantor tanpa memandang apakah dia anaknya bupati dan sebagainya lah. Kemudian yang kelima, loyal, itu saya berkomitmen bahwa apa yang saya tahu itu saya berikan kepada kantor saya demi kemajuan kantor saya dan tentunya untuk pemerintah Kabupaten Bangka Kepulauan. Kemudian adaptif, yakni saya di sini menggunakan digitalisasi atau perangkat komputer untuk penanganan isu yang sedang terjadi di BKPSDM Bangkep. Dan yang terakhir itu kolaboratif, saya berkolaborasi dengan
mentor, kemudian pimpinan dan rekan sejawat atau rekan di kantor. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Murim. Tadi saya sudah melihat ini juga kegiatannya, sudah bagus, sudah bagus dalam penulisannya. Tapi tolong nanti ada kata-kata yang disingkat-singkat, tolong diperpanjang ya, diperbaiki ya. Dan kemudian saya menginginkan nanti di aktualisasi akhir nanti itu saya ingin sekali melihat rancangan aktualisasinya ini nanti di ujian akhir itu dibuatkan data kemudian itu dimasukkan juga video ya, fitur-fitur yang untuk mikrotiknya itu di bidang-bidang apa saja. Nanti saya ingin melihat ya sosialisasinya di aktualisasi nanti. Mungkin seperti itu bagus, saya mendukung. Terima kasih Pak Mentor atas dukungannya terhadap Pak Muhrim ya. Terima kasih banyak. Lebih ini lagi ya Pak Mentor untuk memberikan arahan kepada Muhrim sehingga nanti di aktualisasi akhir nanti aktualisasinya itu sukses dan insya Allah bermanfaat buat BKPSDM Kabupaten Banggai. Baik, Ibu Coach, saya ucapkan banyak terima kasih. Demikian terima kasih Pak Muhrim ya, terima kasih juga Pak Host, Pak Hasan, terima kasih Pak Ibu Coach, terima kasih atas arahannya terhadap Muhrim. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu penguji atas pertanyaan, saran, masukan kepada Muhrim. Sudah dicatat ya, Muhrim.